Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menanggapi aksi penghentian ibadah secara paksa di salah satu tempat ibadah di Lampung hari Minggu kemarin. PGI meminta pemerintah dan aparat hukum segera menangani peristiwa tersebut, serta berharap agar kasus-kasus seperti itu tidak berulang tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. Mengingat aksi pembubaran ibadah telah mencederai amanat konstitusi yang menjamin kebebasan beribadah dan beragama. Apa komentar atau saran Anda agar amanat konstitusi terkait kebebasan beribadah dan beragama bisa berjalan baik di NKRI? 6339160. Itu kalau saya lihat, kalau benar yang saya lihat, yang saya baca, ada beberapa hal yang sangat melanggar hukum. Pertama, dia melompat pagar masuk pekarangan orang tanpa izin. Kedua, dia mendobrak pintu gereja yang sedang beribadah. Ketiga, yang paling parah, penistaan agama, dia naik ke altar. Yang keempat lagi, lebih parah lagi, dia membubarkan orang yang tengah beribadat. Yang terakhir, dia mendorong-dorong pendeta, memperkosa pendeta. Jadi sudah layak, itu pihak berwajib harus menangkap. Kalau sampai tidak ditangkap, kita tanda tanya besar, ada apakah dengan Polda Lampung? Terima kasih. Gini, saya nggak bisa salahin mereka. Mereka tuh otaknya otak daki kotor agama. Itu otak bersih, nggak mungkin dong. Mereka tuh nggak ngerti agama, termasuk preman. Mereka nggak salah, cuma hukum kita kacau membre. Cuma hukum kita tegas seperti Korea Utara. Negaranya, penjaranya sepi, nggak ada orang penghuni. Kita kan tahu overhosed. Nah itu, jadi agama kita salah, mereka nggak salah. Saya pikir, saya coba melihat dari sudut yang sedikit berbeda ya. Kita lihat belakangan ini terjadi beberapa kali. Apakah ini ada pihak tertentu yang mendesain, mencoba menyulut supaya agama tertentu melakukan pembalasan, sehingga api bisa dikobarkan. Ini saya lihat, ini mungkin badan intelijen bisa bergerak, coba melihat ini apakah di balik ini, karena saya lihat ini terjadinya ini agak sistematis. Jadi terjadinya berulang dan memang kita tahu di Indonesia itu ada kantong-kantong yang agak ekstrim ya. Nah di situ itu coba dipicu sehingga diharapkan tersulut, apalagi memasuki situasi atau suasana yang politik ini ya. Nah di samping itu tentu hukum harus ditegakkan. Di wilayah situ di Lampung tentu Kapolda di situ harus memberikan statement yang jelas supaya aturan undang-undang kita itu diterapkan dengan tanpa memihak kemanapun. Jadi ini sangat penting. Jadi dua sisi, satu penegakan hukum, intelijen coba bergerak. Saya kira gitu. Ya, menurut saya sih ya, meskipun kita satu agama ya, negara dengan satu agama, saya nggak yakin bisa damai juga. Ada yang menganggap dia lebih soleh atau apalah, ibadahnya lebih bagus. Dia yakin dia masuk surga atau enggak. Sebenarnya orang lain mau beda agama dengan kita itu nggak ngaruh kita masuk ke surga atau neraka sebenarnya. Itu urusan kita masing-masing, gitu aja sih. Jadi jangan ributin hal-hal yang kayak gini. Orang lain udah canggih, urusin urusan yang lebih penting. Kalau ini urusan pribadi, yang nentuin itu Tuhan kok. Gitu. Kita nggak usah menjudge, oh kamu masuk neraka atau kamu masuk surga. Itu nggak penting gitu loh. Oke, makasih. Ya, sebenarnya saya belum baca beritanya kenapa alasan mereka itu persekusi ya. Dulu, pasti mereka kan ada dasarnya gitu, nggak bisa atas saling, saya tidak suka gitu loh. Tidak ada landasan, mereka pasti ada, nggak ada izinnya, ininya, nggak ada kayak gitu-gitu lah, ya kan. Mereka baru berani tuh kayaknya seperti ada bensin gitu loh, ada alasan buat mereka persekusi gitu loh. Pertanyaannya begini, mereka itu kan kayak sok suci gitu kan, penegakan, kayak mereka takut gitu loh, kayak persentase populasi agama itu berubah gitu, jadi mengecil gitu kan. Mereka mau sok suci itu tolong tuh banyak di Lampung tuh, saya yakin banyak tempat maksiat juga banyak, mereka persekusi gak sih? Mereka lebih pilih membubarkan orang yang sedang beribadah daripada membubarkan orang yang sedang maksiat gitu loh. Itu udah pertanyaannya, itu udah tanda tanya besar. Kedua, jadi saya ingat tuh kalau jalan tol tuh lihat pas belakang, piye kabare enak zamanku tol. Zaman Pak Soeharto dulu ada boleh bilang nggak ada kayak begini-gini gitu, habis semua yang radikal gitu,
Ya, jadi ada bagusnya juga zaman Pak Harto ya. Makasih. Menurut saya sih itu tidak bisa dihindari ya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, di kitab suci agama Kristiani menyebutkan bahwa itu akan terjadi gitu loh. Dan tidak hanya itu aja, akan lebih parah. Bahkan mereka yang tidak seagama bisa dibunuh juga. Ya, kalau kita mau menegakkan hukum ya memang itu akan terjadi gitu loh. Tidak bisa dihindari. Oke, menurut saya itu aja. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga nih kepada pemerintahan Pak Jokowi yang karena cuma di pemerintahan yang sekarang aja aksi seperti ini bisa terjadi berulang-ulang ya. Dan itu selalu selesai dengan istilahnya kemarin juga restoratif justice ya. Mungkin atau juga bikin surat pernyataan dengan materai ya. Makanya ini bisa terus terjadi berulang-ulang. Jadi untuk keputusan apa yang SKB 3 Menteri juga itu tetap aja nggak ada pengaruhnya. Jadi itu aja dari saya, terima kasih. Saya pikir ini bagus sekali radio ini mengangkat hal ini ya. Jadi betul dari PGI sendiri bahwa ini sudah jelas kalau konstitusi kita berlaku secara nasional dari Aceh Papua bahwa beribadah sesuai kaki masing-masing itu mempunyai hak asasi yang paling dasar gitu loh ya. Kalau ada dengan berbagai alasan yang berbuat akhirnya dilarang stop ibadah itu sangat terlalu. Restoratif justice itu boleh-boleh aja, tapi kalau itu terus terjadi terulang-ulang itu juga nggak bagus ya. Apalagi ini kan masalah toleransi agama ya. Kalau memang terus terjadi begitu, tegaslah Pak Jokowi, jangan diem aja. Karena gini ya, orang ke gereja salah, terus berdoa di rumah juga nggak boleh. Jadi kan orang bingung, mesti gimana? Kan Indonesia itu negara Pancasila. Kalau pemerintahnya nggak bisa sesuai dengan Pancasila atau UUD 45, gimana dong? Mestinya pemerintah yang melindungi. Kalau orang biasa kan nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa diskusi doang. Jadi saya hanya harap Pak Jokowi, TNI dan Polri itu bisa tindak ya, kepala desa, kayak camat, wali kota atau siapapun juga yang sifatnya intoleran tuh ditindak tegas supaya jadi nggak ada keulangan lagi seperti ini. Itu aja, makasih. Ini sudah sering terjadi ya. Saya kira ada pembiaran dan sangat lemah penegakan hukum. Ini sudah sangat basic ya, melanggar kebebasan beragama. Itu harus ditindak, nggak bisa minta maaf, nggak bisa cuma tanda tangan di atas materai. Sangat memudahkan masalah ya, nggak bisa begitu. Saya ada baca itu Kapolda setempat atau Kapolres, saya nggak ngerti, tapi sudah menarasikan sudah selesai. Nggak bisa begitu, tindakannya itu harus ada tindakan hukum supaya membuat yang lain ikutnya tuh tidak berani melakukan itu. Bukan ditutup aja selesai. Nggak bisa begitu, bos. Saya kira kalau nggak ditindak, ini lama-lama pecah ini negara. Terima kasih. Yang pertama memang perlu penindakan tegas ya dari pemerintah, polisian, TNI atau apapun juga namanya ya. Karena kalau menurut saya tuh kalau nggak ada tindakan tegas, jadi orang nggak ada efektiannya. Itu yang ke-1. Terus yang kedua tuh kalau bisa dari atas sampai bawah ya. Pak Jokowi sih baik maksud saya ya. Cuman wali kota, gubernur, camat, lurah juga mesti kasih contoh yang toleransi gitu Bu ya. Kalau mereka yang di bawahnya juga nggak ikut sama Pak Jokowi, sama juga bohong ya. Karena sekarang kan ada gubernur sama wali kota tuh kadang-kadang juga saya lihat juga ada yang fanatik ya, yang anti sama agama lain. Nah itu gimana kan mereka nggak bisa dipecat sama Pak Jokowi. Jadi memang kalau mau tegas beneran memang mesti dari atas sampai bawah tuh mesti tegas. Kalau yang salah mesti ditindak. Kalau enggak nanti intoleransi itu makin berkembang terus. Itu aja, makasih. Ya meskipun seagama nih kan ada yang ibadahnya bagus, ada yang enggak. Kalau yang enggak bagus nggak masuk surga. Kalau yang lain nggak bagus nih atau bukan agama kita, apakah menentukan kita masuk surga atau enggak? Kan enggak. Jadi orang lain mau agama apapun ya nggak ada hubungannya ke kita ke surga atau enggak ya. Istilahnya kalau bisa ke surga gitu loh. Jadi harus ditanamkan prinsip seperti itu. Mungkin juga jangan istilahnya karena berbeda sama kita nggak suka, entah bukan agama aja loh, misalnya suku atau berbeda apa aja lah, kita itu jadi kayaknya nggak bisa terima gitu loh. Jangan begitu, nggak ada hubungan dengan kita gitu. Oke, makasih. Ini kejadian yang sangat brutal. Dia naikkan tindak orang beribadah itu sangat luar biasa. Ini harus ditindak tegas. Ini mencederai kerukunan umat beragama, juga mencederai agama Islam sendiri.
Karena dia orang Islam tapi tindakannya bukan orang Islam, itu tindakan PKI itu. Dan yang herannya polisi terus kemudian lurah Ahmad masa takut ginian di mana sih? Ini di satu bukan Lampung itu kan banyak orang Jawa di situ. Ya, harus tidak tegas. Terima kasih. Ya, hal seperti ini sebenarnya kita tahu bahwa bukan hanya terjadi sekali ini saja, lumayan sering. Tapi memang kuncinya adalah penegakan hukum. Pemerintah sepertinya kurang tegas untuk mengambil tindakan terhadap oknum yang melakukan kegiatan ini. Jadi semestinya setiap orang yang melanggar hak asasi manusia untuk beribadah, agama apapun yang telah diakui oleh negara, dianggap sebagai kejahatan serius dan harus ditindaklanjuti. Jangan ada tindakan damai. Wah, ya ini tidak menimbulkan efek jerah. Harus ada tindakan tegas, hukuman yang setimpal, sehingga orang akan berpikir-pikir lagi untuk kalau mau melakukan tindakan ini. Terima kasih. Pendapat bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, tetap kemungkinan awalnya adalah karena peraturan 3 menteri itu yang mewajibkan pendirian rumah ibadah itu harus dapat izin dari sekian banyak orang di sekitarnya dan sebagainya. Sementara untuk rumah ibadah lainnya membangun setiap saat boleh, menimbulkan polusi suara boleh. Ini ketidakadilan yang dilegalisir oleh pemerintah. Jadi yang paling salah adalah para pemuka agama tertentu yang mayoritas dan juga pemerintah yang membiarkan hal ini terjadi. Menarik sih ini. Kadang memang kalau tinggal di suatu negara yang mayoritas dan kita lihat minoritasnya ya maklum lah. Jadi yang kaum minoritasnya Arab lebih memaklumi gitu. Jadi yang mayoritasnya juga harusnya lebih berkomunikasi kepada yang minoritas. Jadi komunikasi itu yang mau dijalin dan sebenarnya pemangku pimpinan di era situnya itu yang harus lebih aktif. Terima kasih. Cuman teguran, Presiden sudah bilang harus lebih baik. Kita bernegara harus saling menghormati. Lalu cuman teguran aja tidak berguna. Harusnya segera tindakan ya dipenjarakan lah sesuai undang supaya efek jerah lah. Kalau nggak gitu ya tidak akan saling menghormatin gitu. Kita tahu Indonesia negara Islam banyak, tapi nggak bisa seperti itu. Harus kita saling menghormati. Lalu kalau lawan teguran ya selamanya akan seperti itu. Supaya dia jadi pansos, sering-sering masuk berita, kalau gitu nanti di lain daerah seperti lu lagi pansos lagi, sama aja, harus dipidanakan. Terima kasih. Selama pantauan saya Indonesia ini ya, memang pertama hukum kita kacau, sangat kacau tentang agama. Ada pilih kasih, mungkin sesama iman kali itu pantauan saya. Kedua, bangsa kita tuh masih bodoh tentang agama. Mereka nggak ngerti. Jadi otak mereka tuh banyak daki-daki agama yang kotor. Nah itu akibatnya. Mereka tuh nggak ngerti agama. Kalau mereka arti agama kan nggak mungkin harus hormati dong. Mereka itu egois. Nah itulah kenapa bisa gitu. Ya hukum kita nggak benar. Kalau hukum kita benar, masa mereka nggak takut? Terima kasih. Di negeri kita ini banyak orang yang salah menafsirkan ajaran agamanya masing-masing. Padahal kalau kita mau balik kepada inti ajaran agama itu pasti cuma soal cinta kasih, damai, membangun sukacita dan harapan. Bukannya saling membatasi ruang gerak. Ini benar-benar pemerintah harus bertindak, aparat harus bertindak. Bukan dengan menegur, tapi orang-orang yang melanggar kebinekaan dipenjarakan supaya ada yang kapok. Ya kalau cuma bikin tanda tangan, segel di atas stempel sebagainya itu mah buang-buang waktu. Jadi harus ada aturan yang ketat, hukuman yang ketat. Terima kasih. Saya rasa sih sepanjang SKB 2 Menteri ini tidak dievaluasi, saya rasa kasus-kasus begini kan tetap ada, ya kan? Gitu karena SKB 2 Menteri ini dijadikan pembenaran bagi mereka dalam melakukan aksi-aksi intoleransinya, ya kan? Dan aparat penegak hukum di lapangan pun akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa juga, ya kan? Gitu. Jadi seharusnya nggak boleh ada peraturan di bawahnya itu yang seperti ini, karena peraturan di atasnya kan
jamin kebebasan, tapi peraturan di bawahnya malah bahkan bisa menolak. Nah, ini kan udah nggak benar sebenarnya ya gitu. Terus masalah pendirian tempat ibadah yang ada banyak kasus yang katanya nggak dapat izin segala macam. Yang jadi pertanyaan saya, seharusnya kan yang namanya pendirian bangunan apa segala macam itu kan harus acuan utamanya kepada peraturan atau undang-undang tata ruang ya. Tapi ini kok sepertinya lebih kepada SKB 2 menterinya gitu loh. Ini jadi aneh juga gitu. Jadi ya mohon pemerintah untuk mengevaluasi peraturan SKB 2 menteri tersebut. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.